warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga kami, Anata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sebelum Bu Ada menyampaikan materinya, Dadah. Anata semoga Berkah. berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar ya. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah lagi ya. Amin. Jangan lupa selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berdoa kepada Allah, Allah senantiasa memudahkan kita dan memberi kita pemahaman yang sempurna. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah, subtoma C, menerima keberadaan malaikat Allah. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap anak-anak dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Ya, gambar di atas menggambarkan tentang seorang anak yang baik, yang soleh dan solihah. Walaupun dia dalam keadaan sendiri, tapi dia senantiasa merasa diawasi dan selalu merasa bahwa malaikat Raqib dan Atid akan mencatat semua amal perbuatannya. Maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, jadikan aku selalu berbuat kebaikan. Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, kita sudah meyakini bersama ya, kita sudah beriman kepada malaikat Allah, karena selain beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Nah, kita yakin kepada malaikat Allah itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat malaikat ya. Ya, ada yang bisa melihat malaikat? Tidak bisa, karena malaikat adalah makhluk gaib. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan keberadaannya kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus yakin dan percaya. Nah, bagaimana ya agar kita dapat menerima keberadaan malaikat? Nah, caranya adalah pertama, kita harus yakin dengan sepenuh hati atau beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk malaikat Raqib dan Atid diutus untuk mencatat perbuatan baik dan mencatat perbuatan buruk, sehingga kita selalu merasa diawasi dan akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa ya? Karena tadi yang pertama, malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatan kita. Dan setelah kematian, Allah pasti akan membalasnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan baik dan ke surga. Perbuatan jelek atau buruk juga akan dibalas dengan hal yang setimpal dan berakhir di neraka. Nauzubillah min dzalik. Cara yang ketiga, kita harus gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Anak-anak tahu apa perbuatan yang pelakunya akan didoakan oleh malaikat? Istimewa sekali ya ini ya. Ya, kita simak baik-baik ya.
Adapun perbuatan-perbuatan yang pelakunya nanti akan didoakan oleh para malaikat adalah 1. Orang yang menuntut ilmu. Nah, anak-anak, orang yang menuntut ilmu itu akan didoakan oleh malaikat. Senang apa tidak? Senang. Makanya kita harus senang dan rajin menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, baik sekolah maupun ngaji. Harus rajin menuntut ilmu supaya mendapat doa dari malaikat. Yang kedua adalah rajin bersilaturahim kepada saudara dan tetangga. Rajin bersilaturahim ya, walaupun sekarang sedang pandemi COVID, tapi tidak apa-apa kalau hanya bertemu dengan sekedar 1 atau 2 orang saja. Tetap jaga silaturahim ya anak-anak, silaturahim ke keluarga maupun tetangga. Insya Allah kalau kita rajin silaturahim, kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Perbuatan yang ketiga adalah menjaga kesucian dalam keadaan tidur. Menjaga kesucian maksudnya apa ya? Ya, menjaga wudhu anak-anak. Jadi, sebelum tidur hendaknya kita berwudhu. Kalau kita tidur dalam keadaan suci, nah selama kita tidur, malaikat akan mendoakan kita. Kenapa tidak anak-anak? Nah, mulai sekarang kita biasakan sebelum tidur wudhu dulu. Nah, kemudian yang keempat adalah berusaha menjadi yang terdepan dalam syaf sholat berjamaah. Jadi kalau mendengar azan, anak-anak cepet-cepetan ya pergi ke musola atau masjid. Pilih syaf yang paling depan, karena syaf-syaf terdepan itu mendapat doa dari malaikat Allah. Nah anak-anak, itu kira cukup untuk hari ini ya. Itu tadi cara-cara kita agar dapat menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ibu kira cukup untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.